Perkenalkan, nama saya Ibtu Gede Rizky Pratama Putra dengan NIM 202062121036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proporsi dan skala. Yang pertama ada proporsi dan skala. Proporsi dan skala saling terkait satu sama lain. Jika skala menyiratkan tentang ukuran sesuatu, sedangkan proporsi merujuk pada kepantasan satu bagian dengan bagian lainnya atau dengan bagian keseluruhan. Yang kedua ada proporsi material. Seluruh material bangunan di dalam arsitektur memiliki sifat elastis, kekerasan, dan daya tahan yang unik. Salah satu contoh yaitu penggunaan kayu, di mana kayu memiliki sifat fleksibel, elastis, dan bisa dipakai sebagai tiang, balok, papan, dan bentuk ruang yang pada konstruksi rumah kayu. Yang ketiga ada proporsi struktural. Di dalam konstruksi arsitektur, elemen-elemen struktur dituntut untuk mampu membentanggi ruang dan menyalurkan beban melalui penopang-penopang vertikal ke sistem fondasi sebuah bangunan. Contoh proporsi struktural, proporsi elemen-elemen struktural lainnya seperti dinding pemikul, plat lantai, dan atap memberikan kepada kita tanda visual dengan proporsi perannya dalam sistem struktur dan sifat-sifat bahannya. Sebuah dinding bata kuat dalam menahan gaya tekan, tetapi relatif lemah menerima gaya lentur akan menjadi lebih tebal daripada dinding beton bertulang yang menjalankan fungsi yang sama. Yang keempat ada proporsi pabrikan. Banyak unsur arsitektur yang diukur dan dibuat perbandingannya. Karena unsur-unsur ini dibuat secara massal di dalam pabrik, mereka memiliki ukuran-ukuran dan proporsi yang standar. Misalnya, blok beton dan bata biasa, meskipun ukuran mereka berbeda satu sama lain, keduanya diproporsikan dengan dasar yang serupa. Yang kelima ada sistem-sistem proporsi. Sistem proporsi melampaui determinan fungsional dan teknis dari bentuk dan ruang arsitektural untuk menghasilkan suatu rasionalisasi estetis di mana dimensi-dimensinya. Sistem proporsi dapat memberikan kesan keteraturan dalam meningkatkan kualitas kemenurusan sekuen ruangan. Adapun teori-teori proporsi yaitu yang pertama ada penampang emas atau golden section. Yang kedua ada garis yang mengatur. Yang ketiga ada susunan-susunan klasik. Yang keempat ada teori Renaissance. Yang kelima ada modular. Yang keenam ada Ken. Yang ketujuh ada antropometri dan yang terakhir ada skala. Jenis-jenis proporsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu aritmetis, geometris, dan harmonis. Penampang emas atau golden section. Golden section dapat didefinisikan sebagai perbandingan antar dua buah penampang garis atau dua buah dimensi suatu sosok bidang, di mana bagian yang kecil berbanding dengan yang lebih besar, sementara yang bagian lebih besar berbanding dengan jumlah keduanya. Yang ketujuh ada garis-garis yang mengatur. Sebuah garis yang mengatur adalah suatu jaminan yang menentang ketidakteraturan. Garis pengatur memasukkan bentuk nyata yang matematis ini dan memberikan persepsi yang meyakinkan mengenai tatanan. Yang kedelapan ada tatanan klasik. Bagi bangsa Romawi dan Yunani kuno klasik, tatanan klasik mempresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen mereka melalui ekspresi keindahan dan harmoni yang sempurna. Yang kesembilan ada teori Renaissance. Pada arsitek zaman Renaissance yang meyakini bahwa bangunan mereka harus berada dalam suatu susunan yang lebih tinggi, mereka mengembangkan perbandingan rangkaian tak terputus yang membentuk dasar proporsi bagi arsitekturnya. Palladium menggunakan teori medium Pythagoras untuk menentukan ketinggiannya. Dalam teori itu terdapat tiga jenis, yaitu aritmetis, geometris, dan harmonis. Yang ke-10 ada modular. Menurut Le Corbusier, modular tidak hanya merupakan serangkaian
angka dengan satu harmoni dasar, namun juga sebagai satu sistem pengukuran yang dapat mengatur panjang permukaan dan volume, serta mempertahankan skala manusia di mana-mana. Yang 11 adalah Ken. Ken diperkenalkan pada akhir pertengahan Jepang. Ken tidak hanya merupakan sebuah unit pengukuran untuk konstruksi bangunan. Ia juga berkembang menjadi suatu modul estetika yang menata struktur material dan ruang dalam arsitektur Jepang. Dalam hunian Jepang, tipikal grid Ken menata struktur maupun sekuen tambahan dari ruang ke ruang, memungkinkan ruang persegi diatur dalam pola-pola yang linier, zigzag, atau tersebar, atau klaster. Yang ke-12 ada antropometri. Antropometri merujuk pada mengukurkan proporsi dan besaran tubuh manusia. Metode antropometri tidak mencari perbandingan simbolis ataupun abstrak, melainkan fungsional. Mereka menyatakan bahwa bentuk dan ruang di dalam arsitektur dapat menjadi penampung atau perpanjangan tubuh manusia dan oleh karenanya ditentukan melalui ukuran-ukurannya. Kesulitan proporsi antropometris ini adalah sifat data yang dibutuhkan untuk penggunaannya. Yang ke-13 adalah skala. Kita menggunakan skala untuk menentukan perbandingan yang menentukan hubungan antara suatu ilustrasi dengan apa yang dilambangkannya. Misalkan, skala arsitektur mencatat ukuran bangunan tergambar dibandingkan dengan ukuran sesungguhnya. Yang ke-14 adalah skala manusia. Skala visual yang merujuk kepada seberapa kecil atau besar suatu tampak yang berkaitan dengan ukuran normalnya atau pada ukuran benda lain dalam lingkungannya. Berskala kecil biasanya adalah bahwa benda tersebut terlihat lebih kecil dari ukuran normalnya. Skala manusia dalam arsitektur didasarkan dimensi dan proporsi tubuh manusia. Bagian proporsi antropometris telah disinggung bahwa dimensi kita bervariasi dan sebaliknya tidak digunakan sebagai alat ukur yang mutlak. Yang ke-15 ada perbandingan skala. Struktur-struktur arsitektural dari beberapa periode dan tempat bersejarah yang digambar dengan skala serupa. Persepsi kita mengenai seberapa besar suatu benda atau suatu tempat adalah selalu relatif terhadap lingkungan dan ukuran yang biasa kita rasakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.